lulusan PPG tapi lulusan PPG Dajab. Dan saya sudah masuk di Dapodik, tetapi di Dapodiknya itu di instansi sekolah swasta. Apakah saya tetap bisa mendaftar di P3 ke tahap 2 ini, Bu? Nah, ini nanti silakan dibuka di SSCAS. Dicoba aja, Bu. Tata cara sama seperti yang tahap 1, tentunya teman-teman non-ASN tahap 2 ini sudah banyak yang sudah membuat akun di SSCSN ini, dan juga sudah banyak juga teman-teman yang mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus nanti diupload dalam SSCSN-nya, sehingga mohon untuk bisa diteliti lagi, untuk bisa dikaji lagi seperti apa di pengumuman dan seperti apa pesan Bapak Ibu yang sudah dipersiapkan nih. Dengan harapan nanti Bapak Ibu, ini kan sudah dijelaskan berkali-kali bahwa Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa melamar satu formasi saja. Kemarin sebelum CPNS banyak yang bertanya juga apakah kita bisa melamar CPNS, melamar P3K bersamaan ataupun kedua-duanya. Sudah disampaikan hanya satu saja formasi yang bisa dilamar, apakah itu CPNS atau P3K. Dan juga Bapak Ibu, apabila akan mencoba melamar, sekarang sudah kemarin yang tahap 1 dan melamar dengan TMS, nanti melamar yang di tahap 2 ini akan terkoreksi secara otomatis dari sistem, dari SSCSN akan terkoreksi di situ NIK dari Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu mohon untuk Bapak Ibu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Next, Mbak. Perlu diingat juga Bapak Ibu bahwa seleksi administrasi adalah termasuk tahapan daripada seleksi pengadaan ini, sehingga Bapak Ibu yang dianggap tidak lengkap, tidak sesuai dengan pengumuman, dijelaskan di situ banyak-banyak dijelaskan untuk kelengkapannya, keasliannya, skenanya, ini juga dijelaskan di situ, sehingga apabila Bapak Ibu tidak sesuai dengan pengumuman yang ada, pengumuman yang telah diumumkan oleh panitia, sehingga Bapak Ibu akan dianggap TMS, sehingga Bapak Ibu di seleksi administrasi ini tidak sesuai, tidak memenuhi sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB ini nomor 6 ini. Salah satu adalah seleksi administrasi adalah termasuk salah satu seleksi dalam tahapan pengadaan P3K ini. Karena itu mohon untuk bisa Bapak Ibu semuanya administrasi untuk bisa diteliti dan diupayakan sesuai lengkap, sesuai dengan pengumuman yang telah diumumkan oleh panitia Panselda ini. Terus Pak Bid, TMS tadi disebutkan beliau Pak Repto, beberapa TMS yang di tahap 1, saya kira Bapak Ibu tadi sudah menyimaknya. Next saja untuk ini. Teman-teman semuanya, mohon untuk dokumen-dokumen yang diunggah pelamar, walaupun teman-teman semuanya sudah membaca secara lengkap di pengumuman, kita ingatkan, kita sampaikan di forum ini, di daring ini, sehingga harapan nanti dari teman-teman bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan. Salah satu teman-teman yang harus diunggah nanti dalam SSCSN diantaranya adalah surat pernyataan 5 poin ini. Sudah diberi contoh di pengumuman, format jelas, Bapak Ibu, teman-teman semua ini tidak perlu merubah, hanya apa yang biodata Bapak Ibu, tanda tangan di situ untuk bisa melengkapinya, tidak perlu merubah formatnya. Itu kan 1 sampai 5, tidak perlu ditambah nomor 6. Kalau kurang di lain kertas saja dan tidak usah dimasukkan dalam pelamaran ini. Cukup Bapak Ibu sudah lengkap di situ poin 1 sampai 5. Jangan sampai Bapak Ibu nanti TMS ataupun ada kesalahan hanya
di surat pernyataan 5 poin ini. Dan juga perlu diingat Bapak Ibu dalam untuk menyekannya, dalam scannya itu mohon untuk asli yang di-scan. Jelas di pengumuman disebutkan di situ bahwa data pelamar surat pernyataan sesuai dengan data yang ada di SSCISN. Saya Bapak Ibu, nama, tempat tanggal lahir dan alamat juga di situ harus sama dengan yang ada di Bapak Ibu yang diinput di SSCISN-nya. Jangan berbeda sehingga akan mengakibatkan kebedaan ini sehingga dianggap tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Terus juga yang 5 poin materai, ini materai ya, materai. Mohon materai ini juga kemarin ada yang TMS dikarenakan materai 10.000. Kalau kita beli di kantor hanya 10.000 ya, hanya kita membutuhkan 2 materai. Jangan ngirit. Memang harapannya ngirit ya, hanya cukup 1 tempel kayak di materai lamaran sehingga cukup 1, tapi tidak seperti itu. Nanti akan Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang materainya kok 1 materai digunakan dari beberapa dokumen akan di-TMS-kan karena kan tidak boleh. Oleh karena itu mohon untuk materai walaupun dipandang remeh ya materai 10.000, mohon untuk bisa disesuaikan pengumuman adalah materai 1 dokumen 1 materai, tanda tangannya juga disampaikan tadi oleh beliau, juga disampaikan tanda tangan di atas materai. Selanjutnya di situ surat 5 poin jelas surat lamaran. Surat lamaran Bapak Ibu, surat lamaran kemarin juga di tahap 1 ada beberapa teman-teman kita yang dinyatakan TMS dikarenakan surat lamaran. Di antaranya adalah surat lamaran yang diunggah adalah mereka tidak menyebutkan formasi apa yang dilamar oleh peserta tersebut. Di situ kan jelas ada data dari pelamar, nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, jelas pendidikan yang disebutkan adalah pendidikan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu itu berijazah apa, terus di bawahnya menyebutkan formasi apa yang dilamar sesuai dengan ada yang di pengumuman, terus menyebutkan unit kerjanya dan kualifikasi pendidikannya. Untuk persyaratan pendaftar P3K, Bapak Ibu semuanya sudah menyimak pada pengumuman. Di situ sudah jelas persyaratan pendaftaran P3K. Di antaranya adalah usia minimal 20 tahun, tentunya P3K yang sekarang ini tidak ada. Bapak Ibu tenaga non ASN ini di Kabupaten Temanggung tidak ada yang tidak ada di bawah 20 tahun. Semuanya 20 tahun ke atas. Dan juga perlu diingat Bapak Ibu semuanya batas daripada siapa yang maksimal bisa mendaftar, umurnya adalah nanti di umur 1 tahun sebelum Bapak Ibu usia pensiun dari kriteria formasi P3K ini. Untuk kejelasannya Bapak Ibu mohon untuk bisa dipelajari lagi persyaratan-persyaratan yang ada di pengumuman sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih jelas dan juga harapan nanti akan sesuai dengan persyaratan sehingga Bapak Ibu akan MS untuk persyaratan pendaftaran P3K ini. Lanjut. Bu mau tanya terkait tadi lulusan PPG. Saya lulusan PPG tapi lulusan PPG Dajab. Dan saya sudah masuk di Dapodik, tetapi di Dapodiknya itu di instansi sekolah swasta. Apakah saya tetap bisa mendaftar di P3K tahap 2 ini, Bu? Sedangkan di Dapodik itu saya TMT-nya sudah mulai dari 2015. Seperti itu. Ya, langsung saya jawab ya. Berarti
PPG-nya PPG dalam jabatan ya Bu, Ya, betul. dan sudah terdaftar di Dapodik, Iya, tapi Dapodiknya swasta, ya kan? swasta. Mm-mm. Tapi Nah, saat ini sudah pindah ke SD negeri. di SD negerinya sudah berapa tahun Ibu? Ada 2 tahun? 1 tahun di SD negerinya, baru 1 tahun, tapi belum bisa ditarik ke Dapodiknya, Bu. Nah ini nanti silahkan dibuka di SSCASN-nya, panjenengan misal sudah buat akun gitu ya, ketika mendaftar apakah bisa, karena kan kalau sistem Dapodik itu sudah terintegrasi dengan SSCASN, sehingga kalau misal di Dapodiknya tercatatnya panjenengan masih di guru swasta, ya tidak bisa melamar, karena kan yang untuk tahap 2 ini guru non ASN hanya untuk guru yang mengajar di sekolah negeri. Sedangkan untuk sebagai lulusan PPG itu terdaftarnya harus sebagai lulusan PPG, bukan di Dapodiknya. Gitu Bu. Jadi kalau lulusan PPG di sini adalah lulusan PPG yang belum mengajar, jadi belum ada datanya di Dapodik. Seperti itu. Kemarin sebelum pengadaan P3K ini, ketika rakor dengan Kemenpan dan Kemendikbud disampaikan juga terkait hal ini. Apabila ada lulusan PPG tapi yang bersangkutan mengajar di sekolah swasta, apakah bisa melamar P3K guru? Jawaban dari Kemendikbud akan secara otomatis terblokir melalui sistem. Namun kami kan belum melihat secara sistem di SSCASN-nya seperti apa, karena memang khusus untuk formasi guru itu kami tidak bisa ngecek persyaratan dan juga ngecek formasinya. Jadi nanti dicoba aja, tapi kebijakan kalau dari Kemendikbudnya seperti itu Bu. Jadi memang untuk yang masih terdaftar sebagai guru swasta di Dapodiknya itu tidak bisa mendaftar untuk P3K tahun ini. Seperti itu Ibu. Baik, berarti walaupun lulusan PPG tetap tidak bisa ya? Ya bisa dicoba aja Bu, apakah nanti bisa terbaca sebagai lulusan PPG sehingga masuk kategori terakhir atau tidak. Karena kami tidak bisa memastikan Bu, untuk yang guru tidak bisa kami cek melalui admin instansi. Ya. Seperti itu Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Ya.